warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Zahra Latifah Lendri dengan NIM 1916040022 akan membacakan materi tentang prinsip akuntansi berterima umum, yaitu Generally Accepted Accounting Principle. Dalam praktik bisnis, sering dijumpai bahwa laporan keuangan harus disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Prinsip tersebut pada dasarnya akan menentukan kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Meskipun GAAP sering disinggung dalam praktik akuntansi, namun istilah Generally Accepted Accounting Principle belum didefinisikan secara jelas. Namun demikian, melihat substansi dari perdebatan yang selama ini muncul, GAAP mungkin dapat definisikan sebagai sekumpulan konsep, standar, prosedur, metode, konvensi, kebiasaan, dan praktik yang dipilih dan dapat dianggap diterima secara umum sehingga dijadikan pedoman umum dalam menyusun, menyajikan, dan menginterpretasikan laporan keuangan dalam lingkungan tertentu. Baiklah, kita masuk pada materi yang kedua, yaitu tentang standar akuntansi. Yang A, pengertian. Standar akuntansi biasanya berisi tentang definisi, pengukuran atau penilaian, pengakuan dan pengungkapan elemen laporan keuangan. Yang B, arti penting standar akuntansi. Standar akuntansi diharapkan menjadi pedoman bagi penyusun laporan keuangan, yaitu manajer, pemakai laporan keuangan, dan auditor dalam memahami dan memverifikasi informasi yang tersaji dalam laporan keuangan. Yang pemakai langsungnya yang pertama, pemilik perusahaan, yang kedua kreditor dan supplier, yang ketiga manajemen, yang keempat kantor perpajakan, yang kelima karyawan perusahaan. Pemakai tidak langsung, yang pertama analis dan konsultan keuangan, yang kedua pasar modal, yang keempat tiga pengacara, yang keempat badan pembuat peraturan. Baiklah, sekian itu yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Fadila Fiani dengan NIM 1916040020. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan mengenai pendekatan dalam penentuan standar. A. Pendekatan pasar bebas. Pendekatan pasar bebas dilandasi asumsi dasar bahwa informasi akuntansi merupakan komoditi ekonomi serupa dengan barang atau jasa yang disajikan akan dipengaruhi oleh kekuatan permintaan dan penawaran. B. Pendekatan regulasi. Pendekatan pasar bebas dilandasi asumsi dasar bahwa informasi akuntansi merupakan komoditi ekonomi serupa dengan barang dan jasa yang disajikan akan dipengaruhi oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Selanjutnya yaitu teori regulasi. A. Bentuk teori regulasi. Teori kepentingan publik berpandangan bahwa regulasi diperlukan sebagai tanggapan atas permintaan publik terhadap perbaikan praktik pasar yang tidak efisien dan tidak adil. Yang B. Siapa yang harus mengatur? Argumen yang mendukung regulasi sektor swasta. Yang pertama yaitu regulasi sektor swasta berkaitan erat dengan profesi akuntansi. Yang kedua yaitu suatu badan yang dibentuk oleh sektor swasta memiliki prestis atau kebanggaan tersendiri dan dapat diterima oleh masyarakat bisnis. Selanjutnya yaitu argumen yang mendukung regulasi sektor publik. Yang pertama yaitu badan regulasi sektor publik memiliki legitimasi dan kekuatan yang lebih kuat dalam hal pemaksaan standar. Yang kedua yaitu badan pemerintahan dapat menjadi katalisator bagi perubahan. Baiklah, saya Aisyah Nurita dari 1916040021 akan melanjutkan poin selanjutnya, yaitu overlap standar akuntansi. Standar akuntansi pada dasarnya merupakan standar yang mengatur pengajuan informasi, pengukuran transaksi dalam laporan keuangan. Yang pertama, pengaruh overlap standar akuntansi. Standar akuntansi yang begitu banyak, sempit dan rigid dapat mempengaruhi pekerjaan yang dilakukan akuntan. Nilai informasi keuangan bagi pemakai dan keputusan bisnis yang dibuat oleh manajemen. Yang kedua, solusi terhadap masalah overlap standar akuntansi. Yang pertama, tidak ada perubahan atau mempertahankan status quo. Yang kedua, melakukan perubahan terhadap konsep GAAP khusus untuk perubahan
besar. Yang ketiga, melakukan perubahan GAAP untuk menyederhanakan penerapannya bagi semua perusahaan. Dan yang terakhir, pengembangan standar akuntansi internasional. Yang pertama, doing process. Yang kedua, discussion power. Yang ketiga, export staff. Yang keempat, standar